ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihin ila yaumiddin. Khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'i al-arwah fi hadhil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dikala ruhaniyah saat melakukan proses perjalanan fitrah menuju dan bertemu Allah, lalu kemudian satu jiwa itu mengalami kebingungan, maka wajib bertanya. Maka wajib bertanya. Baik kebingungan dalam hal pengertian ruhaniyah itu mengalami bertemu terhadap si A, si B, dan si C, dan atau bertemu perkara A, B, C, dan seterusnya. Wajib bertemu, ora oleh mbideg wae. Apa bahasa Indonesia ini mbideg wae? Diem saja, jangan. Iya, kalau zaman dulu jangankan diterangkan dengan baik dan jelas, tanya aja disapluk. Apa disapluk ya? Dimarahin. Disapluk ini. Ditampar ngoten lho. Kuwi ya SD gak lulus ngono ae. Pon SD gak lulus didukno gak lulus ya, dobel men. Mengapa sebab demikian dan apa perbedaannya dulu dengan sekarang? Kalau dulu kayaknya amat sulit, jangankan mengamalkan, memahami saja iku kok sulit. Sedangkan sekarang tidak hanya mengamalkan, memahami aja mudah. Inilah Bapak Ibu perbedaan antara tatkala dakwah iku secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Tapi juga perlu kau ingat, ketika dakwah itu sudah terang-terangan berarti alamat. Alamat iku tondo, Pak. Gubuk putih kok daur kayak uang kemantenan gini.
Yang kemantenan nih enggak. Alamat apa? Tanda apa? Wis, sampean kudu peka dengan alam. Peka. Satu misal ngeten. Sampean lihat pegunungan yang biasanya ditempati oleh monyet atau hayawan-hayawan. Gunung itu kalau meletus, mau meletus ya, itu mesti kasih tanda. Hewan-hewan iku peka, Pak. Peka. Entah itu monyet, saudara sepupu jenengan, ya. Itu terasa hawanya gak enak terus turun, pokoknya tinggalkan, biasanya gitu. Kita ini harus peka. Walaupun kita tidak kasaf, tidak dikasih Allah, tidak dibukakan Allah alam mukasyafahnya, itu kalau jenengan peka dengan alam, itu gampang nyaut, gampang paham. Jadi mengapa di era zaman ini Gusti Allah kok yo gelar tentang ilmu yang didakwahkan itu tidak sembunyi-sembunyi alias terang-terangan, bahkan sudah berani dipajang di medsos. Kalau medsos itu berarti sudah mendunia. Lah ngoten Pak nggih? Mendunia. Lah niki bar turu iki mang. Durung eling niki. Durung eling. Durung 100 nih. Dereng. Itu apa itu mang? Mendunia, ya. Tidak hanya secara umum, bahkan sudah mendunia. Tidak hanya bersumber dari JB, akan tetapi ada yang dari sumber yang basisnya itu dari Kejawen atau dari Padepokan apa, Satpo Dharma atau yang lain, atau dari agama lain dengan bahasa lain. Bapak Ibu, tanda apakah? Ngandung tanda apa yang harus kita waspadai? Satu yang pasti itu terjadi, ora insya Allah. Satu yang pasti itu terjadi sesuai dengan kisah sejarah pada para nabi dan rasul di saat sudah berani menyampaikan secara terang-terangan terkait masalah ruhaniyah atau ani abudullaha wajtanibut tauhid. Apa? Ketika saat umat ruhaniyahnya tidak hanya menolak, bahkan menghujat ajaran tersebut, maka tanda yang paling pasti adalah bentuk akan diadakannya satu kejadian dari Allah yang langsung Allah mengutus utusannya yang berupa malaikat, wa ahlaknahum wa anjainahu ma'ahu. Pun niku. Pun paham nggih? Quran ini pun paham. Dereng.
wa ahlaknahum lan ngancurake musnahake sapa ingsun aku Allah hum ing mereka wa najainahu lan nyelametake sapa ingsun hu la iki nek ngarep mang hum iki hu hum berarti kathah nek hu iku mek titik hu iku balik nanggone siapa kembali kepada siapa pada utusan Allah. Kalau Nabi Isa ya Nabi Isa, kalau Nabi Nuh ya Nabi Nuh, Nabi Sulaiman ya Nabi Sulaiman. Hu ma'ahu sertane beserta pengikut-pengikutnya para nabi dan rasul. Artinya apa, Pak? Ketika saat Allah menghancurkan, memusnahkan kaum itu suka-suka Allah. Ini yang mesti terjadi. Ini yang mesti terjadi dan ini kisah sejarah cerita Nabi dan Rasul siapapun. Kalau ketika ajaran Rasulullah yang paling inti dinut tauhid itu ditolak, bahkan tidak hanya ditolak tapi dihujat, maka disitulah tanda yang pertama awal Allah memastikan menghancurkan kaum tersebut dengan cara Allah. Kemarin dengan cara nyun sewu. Mungkin ada kejadian COVID-19 ya. Ya, leres. Itu kan tanda aja. Sinten di antara jenengan yang kena tapi diselamatkan? Rasane piye? Rasane piye? Terus piye? Tapi sing dislametno lho ya, artinya disembuhkan, baru iso ngomong. Lah, wis kenek gak iso ngomong, takok ditakoni ya apa iso ngomong. Ternyata di situ mohon maaf kan berbagai macam sudut pandang toh dengan adanya kejadian itu. Ada yang mengatakan rekayasa, ya, dalam arti konspirasi, ada tujuan lain secara politik, ya. Berbagai macam komentar pendapat dari pakar macam-macam. Tapi faktanya di lapangan seperti itu. Enggak melihat tua, enggak melihat muda. Bahkan kebanyakan sing ketok seger-seger. Hati-hati sing seger-seger gini ya. Hati-hatilah. Nek seperti kita-kita ini la yamutu wala yahya, ora urip ora mati, nanggung. Biasanya Covid gak patek gelem. Gak doyan mesake ngene lho. Iki wong mati yo gak, urip yo gak. Dijarne ngalah gak matek dhewe. Pun alam-alam sebetulnya itu bisa kita baca dengan kejadian alam-alam itu, tanda-tanda. Tapi yang jelas di samping Allah menghancurkan mereka,
Dan Allah wa anjainahu lan nyelametake, menyelamatkan golongan kecil. Golongan kecil. Ikulah syariate. Lah hakikate bagaimana? Gini Pak. Lewat satu ayat Allah mengatakan ad-dunya utawi kehidupan kenikmatan urusan dunia. Ad-dunya utawi perkara kehidupan dunia. Apa bentuknya? Iku mata. Ya. Iku mata satu kesenangan al-ghurur kang menipumu. Menipumu. Artinya apa kesenangan-kesenangan yang bersifatkan lahiriah, lahiriah itu jasmani, kebutuhan jasmania apapun, itu tersimpan satu kenikmatan yang menipu. Artinya menipu, itu dibikin oleh nafsu supaya kita menerka itu yang paling kekal. Hal yang amat-amat penting. Sebab ketika saat jiwa seseorang itu sudah masuk di dalam jeratan nafsu yang kami sebut kesenangan dunia, kehidupan ruhania, bukan jasmania loh Pak Bu. Itu pasti hayat alal akhirah, akan meninggalkan satu kehidupan yang kekal, yang bersifatkan tanpa batas. Ad-dunya mataul ghurur, utawi kehidupan kenikmatan dunia, kehidupan dunia iku mataul satu kesenangan al-ghurur yang menipumu. Kita ditipu Pak, selama ini kita ditipu oleh nafsu itu, yang nafsu mengatakan bahwasanya kehidupan kenikmatan dunia itu segala-galanya. Kenikmatan dunia berbentuk seorang suami pada istri, istri pada suami, keduanya pada anak, dan apapun yang berkenaan dengan kebutuhan fisik. Dibikin seperti itu supaya jenengan kali kula iki sibuk. Ruhaniyah itu sibuk ngurus-ngurusi, bahas-bahas terkait kesenangan dunia itu. Sebab wa yastahibbunal hayatad dunya, barang siapa yang hatinya kepencut dengan ruhaniyahnya loh, bukan jasmaniah, kepencut dengan kesenangan dunia, pasti alal akhirah akan melalaikan Allah. Itu pasti Pak. Iki nas Allah sudah. Tapi bukan perkaranya, bukan berarti orang yang kaya kesenangan dunia mesti dia itu melalaikan Allah, bukan berarti itu selamanya, enggak. Karena apa? Mohon maaf. Kesenangan dunia dalam satu sisi itu sebagai penghalang bagi walladzina kafaru awliya'uhum, bagi mereka yang mendewakan kesenangan dunia itu, maka kesenangan dunia akan menjadi penghalang. Golongan mereka. Allah katakan walladzina kafaru, bukan walladzina amanu, kafaru. Orang yang mengingkari ajaran dinul haq, dinul tauhid, maka dia pasti kesenangan dunia sebagai penghalang hatinya kepada Allah.
Beda dengan walladzina amanu auliya'uhum walladzina amanu Allahu waliyul ladzina amanu. Beda. Beda dengan orang yang beriman kepada Allah ini dan mengamalkannya, maka kesenangan kehidupan duniawiyah itu tidak menjadi penghalang, bahkan menjadi kendaraan hatimu untuk bertemu pada Allah. Itu pasti. Kadoh istilah sering saya katakan, mengapa ikan di lautan yang hidup itu gak terasa asin, sementara ikan tahu tempe yang hidupnya di daratan itu kok yo terasa asin. Hanya itu. Tiap saat dan waktu dia itu campur jadi satu dengan air garam yang kadar garamnya itu 0, berarti 0, itu plus min. Luar biasa asinnya itu. Mengapa kok dia itu enggak terasa asin? Jawabannya karena dia hidup. Sama. Kalau hati sampan itu sudah hidup pada Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, mongko mohon maaf Nabi Sulaiman walaupun bojone 100, istrinya 100 enggak akan mempengaruhi ruhaniyahnya pada Allah. Kita satu bendino gegeran. Mohon maaf, satu aja kita biasanya itu, ya itu gara-gara belonjo gak cocok kunai ngecawam mas, gara-gara masakane gak cocok sing lanang nggih ngecemes. Berarti nek ati sik ngecemes tondo yen kita belum ketemu Gusti Allah. Sebab wong sing gak ngecemes iku mesti dek iku tondo salah satu kepanggih Allah. Dikasih blonjo gak nyawang makhluke, ibuke nyawang Allah kang aweh. Sama pake yang ngono. Dikekno kopi ora ana gulane ya meneng ae diombe ae. Babalah engko nek pait susu gak nyonyor dhewe ala ngoten. Ngoten iki ya wis biasa. Mboten niki ana gulane. Bapak Ibu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bejo anteng hati yang selalu memegang zikir. Memegang eling, memegang kesadaran kalau semua itu datangnya dari Allah. Oke, ora iso suwe-suwe karena ini nanti ada acara yang tidak pernah ada. Ya. Berapa bulan tidak diadakan ini. Adalah. Pun ono sing takok monggo, sing jelas tanggal 9 kita mulai habis asar. Nanti kita mengambil jam 5 atau setengah 5, melihat waktunya aja. Urusan posone ono dino Minggu atau Senin ora urus. Sing penting ngajine dimulai tanggal 9. Nggih. Nggih, ada yang bertanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, maaf. Perkenalkan, saya asal dari Purwokerto, tapi tinggal di Lombok. Hari ini baru sampai ke Jawa Timur ini. Maaf ya Gus.
karena saya belum bisa untuk sepenuhnya pelajaran dari Gus, ingin saya pelajari apa yang belum bisa. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran manusia itu sebetulnya ada dua, cuman ada dua. Man aradad dunya fa'alaihi bi ilmin wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmin wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmin. Nek cara Mbah biyen dawuh Mbah Buyut sampean nerokake apa sing di hadisnya Kanjeng Nabi, menungso iku ojo mung golek ngelmu ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama. Lah ngeten nggih. Agama. Artinya apa? Ilmu umum iku adalah ilmu syariah yang khusus kanggo didik, untuk mendidik terhadap jasmani supaya punya akhlak. Ini akhlak istimaiyah hablum minan nas, hubungannya antara sesama manusia. Anak ke orang tua dididik ben nyeluk iku mboten nyeluk jenenge pake. Pake jenenge Bejo. Diceluk Pak Bejo, cek gak ngono. Jadi cek ono biar ada sopan san. Adik kepada kakang, kepada kakak, ya gitu diatur. Nggak boleh jambal. Apa jambal bahasa Indonesia nih? Aku gak tahu RSD. Bukan. Kita manggil kakak itu dengan sebutan bahasa ngukui loh. Bukan makanan, nek makanan ya getuk ini. Entah wis artekno dhewe. Bapak Ibu, satu. Artinya kita nggak cukup belajar ilmu syariah saja, nggak cukup. Tapi kita harus belajar ilmu agama. Artinya inilah yang dimaksud ilmu yang berkenaan dengan rohania, dengan hati, sing langsung mendidik rohania kepada Tuhannya. Agama, agemane nyawa iki lho, Pak. Itulah dinul haq. Itulah ajaran-ajaran ilmu yang untuk mengesahkan rohaniah pada Allah. Nek Jawa ni dulu ilmu sing kanggo manunggal ning menyang Gusti. Mengahadkan Allah, menunggalkan pada Allah. Loh itu loh. Sebab di dalam diri kita umat manusia rohaniah banyak pangerane, Pak. Tuhannya banyak. Kalau bahasa umat Islam, Allah itu sak pirang-pirang. Apa? Allah di dalam hati kita berupa manusia, berupa anak, bleng, berupa harta benda, bleng. Muat mawon. Ati sampean leboni trek gandeng 5 lho sik kurang. Iya, masih kurang. Kan trek gandeng pabrik berhektar-hektar. Ya, masukkan di dalam jagatnya hati sampean beleng. Dunia saisine semuanya masuk di dalam jagatnya hati beleng sik muat. Makanya mengapa ketika saat kita menjadi orang terkaya sedesa, pingin sekecamatan, habis kecamatan
paten. Begitu terus nggak ada habisnya. Karena kena tiupan nafsunya. Akhirnya sibuk ruhaniyah kita dengan perbuatan tersebut alal akhirah. Akhirnya kita melalaikan Allah. Otomatis Pak. Otomatis lalai. Jadi tidak cukup. Kita harus berilmu syariah. Gak cukup. Harus juga berhakikat. Sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam diri Muhammad ketika saat ada satu pertanyaan, bagaimana caranya menjadi kekasih Allah, bagaimana caranya untuk sampai pada makom makrifat, bagaimana caranya untuk ruhaniyah itu lepas dari Tuhan yang banyak dalam hatinya. Allah katakan dalam satu ayat, jikalau kau ingin menjadi kekasihku, ikutlah Muhammad, fattabi'uni. Artinya tidak cukup kita itu hanya mengikuti syariatnya saja, tetapi juga wajib hakikatnya. Yang beliau itu hakikatnya condong terhadap apa yang pernah disampaikan dan dilakukan oleh nenek moyangnya, kakeknya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa? Millata Ibrahim Hanifa. Itu condong terhadap ketauhidan. Wis, lah iki Jaya Baru setiap tahun akan membahas mulai dasar jatuhnya di sasi Ramadan. Mula siapapun umat yang berkeinginan kami persilahkan, tidak bisa bermukim ya lewat live streaming mulai tanggal 9 Maret nanti. Oke, Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum.